Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
budaya positif itu apa? Budaya positif itu budaya yang untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita. Iya, betul sekali ya. Berarti di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksud dari nilai-nilai ini yaitu kita ambil dari nilai yang positif di sekolah kita ya. Contohnya nilai yang positif itu apa saja? Nilai positif itu contohnya apa saja kalau yang diterapkan di sekolah? Iya boleh, Bapak, itu nilai masuk di positif ya. Terus apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Boleh, datang ke sekolah tepat waktu. Apa lagi? Tiket kelas. Boleh, iya. Berarti itu kita ambil nilai-nilai yang positif ya yang ada di sekolah kita. Sekarang kita lanjut lagi. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang mana yang Bapak Ibu yakini atau yang mana Bapak Ibu setujui dari atas sampai ke bawah ini. Silakan pilih salah satu. Disiplin positif. Disiplin positif, boleh. Apa lagi? Ada lagi? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi, boleh ya. Ini manusiawi ya. Cobalah sekarang, nih, perhatikan. Cari pasangan masing-masing Bapak Ibu ya. Berarti berdua ya. Berdua, ya. Silakan. Cobalah buka. Perhatikan dulu Bapak Ibu perintahnya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Contohnya seperti ini. Kita kan berpasangan ya. Berpasangan dua. Sekarang yang satu boleh kepalkan tangannya. Bayangkan di tangan itu ada benda yang sangat berharga. Bayangkan ada benda yang sangat berharga. Kemudian tugas B itu teman ya, temannya. Temannya itu merayunya. Bagaimana caranya supaya si A itu mau membuka tangannya? Misalkan caranya atau merayunya dengan membujuknya atau dengan menghardik ya, atau dengan memarahi atau dengan menggoda, misalkan dengan memberikan hadiah kepada si A tersebut ya. Silakan boleh dimulai dari sekarang ya. Ayo usahakan bersama temannya. Yang D berarti merayu kepada yang A. Supaya caranya bagaimana membuka kepala. Boleh dirayu dengan cara apa aja ya. Boleh dirayu dengan cara apa aja. Mau dia pengen dengan hadiah dari papa. Bisa kasih hadiah apa. Boleh, iya. Sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Kalau berbuka boleh. Ingat ya sudah. Berarti sekarang coba Maksa. ada yang membuka tidak? Ada Pak Asim tuh. Dipaksa. Terus sekarang yang nggak dibuka siapa? Ibu. Dibuka ya Bu ya. Sekarang Ibu tanya, kenapa nggak dibuka? Karena kurang layu.
dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 atau 7 keyakinan yang tadi dibuat oleh siswa. Meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Berarti setelah selesai dan setelah tersusun, setelah disepakati, nanti kita bertanda tangan. Ya, siswa nanti diminta bertanda tangan. Keyakinan kelas ditempel di dinding. Setelah siswa bertanda tangan dan sudah diyakini, sudah disepakati, nanti hasilnya kita tempel di dinding. Ya, Bapak Ibu, jangan ini sudah buat, nanti dibuat. Ya, kita tempel di dinding supaya anak itu ingat apa yang dibuatnya tentang keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu, ini contoh pembuatan keyakinan kelas. Misalkan ada lagi tidak boleh datang sekolah terlambat. Misalkan contoh ini ya, sebenarnya tidak apa-apa ya, mau pakai jangan ataupun buat ya, apapun tidak, sebenarnya tidak apa-apa ya, di dalam peraturan sekolah atau di dalam tertib sekolah. Tetapi di dalam keyakinan ini gunakan kalimat yang positif ya. Contohnya kalau tadi udah berbohong, jangan buang sampah sembarangan. Kalau misalnya di keyakinan kelas kalimatnya seperti apa? Coba ada yang tahu tidak? Oh, menjaga kebersihan ya. Contoh ini ya. Contohnya kalau di dalam keyakinan kelas langsung saja kalimatnya. Berarti tadi apa? Menjaga kebersihan ya, seperti itu ya. Nanti ya membuat keyakinan kelas ini nantinya dengan keyakinan diri sendiri ya, dengan keikhlasan, dengan nurani hati sendiri membuatnya, supaya nanti hasil kesepakatannya hasil kesepakatan yang kalian tulis nantinya itu biar nanti kamu bertanggung jawab
menjaga kerapihan, tidak boleh minum, belajar dengan tekun, saling menyayangi, tidak boleh makan, disiplin, belajar dengan tekun, saling menghargai, jangan berterlambat, rajin sekolah, jangan marah-marah, santun dalam belajar, menjaga ketahanan, menjaga kebersihan, tidak boleh keluar. Di sini ada banyak kata-kata yang sama ya. Nanti guru akan pilih salah satu. Berarti di sini guru pilih dulu ya. Sama-sama guru ambil ya. Kalau membuat keyakinan kelas itu dilaksanakannya setiap awal atau setiap semester pertama. Ini Bapak Ibu berarti setelah selesai keyakinan kelas 2 nanti siswa itu disuruh maju tanda tangan ya, tanda tangan untuk menyepakati apa yang tadi dibuat. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Nanti kalau misalkan keyakinan kelas itu sudah selesai, kita kesepakati bersama dengan murid kita. Kemudian setelah itu kita tempel hasil dari keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi ya. Dan pembuatannya itu setiap semester pertama. Berarti setiap awal semester kita membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah itu kita tempelkan keyakinan kelas tersebut supaya anak-anak itu ingat dengan apa yang sudah ditulis dan apa yang sudah mereka sepakati. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali ya. Berarti sudah paham dengan apa yang sudah kita lakukan dengan cara pembuatan keyakinan kelas. Ya, caranya seperti tadi yang ada di video itu Bapak Ibu, dan pembuatannya juga setelah setiap semester ya, setiap awal semester pembuatannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Yang pertama itu ada penghukum, terus pembuat merasa bersalah, kemudian teman, terus pemantau dan manajer. Berikut contoh video posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada posisi penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu
ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini dari posisi sebagai teman ya Bu. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya kalau sebagai teman. Jadi ada posisi memantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Manen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, ini video ya. Nanti sebenarnya kita itu harus pilih yang manajer ya Bapak Ibu ya. Berarti manajernya itu bukannya kita seperti kayak di kantor-kantor itu ya Pak Ibu ya. Berarti kita harus mengatur anaknya juga gitu dengan perkataan kita yang baik-baik juga kepada anak kita. Kalau misalkan manajer kalau di perusahaan kan berarti harus tegas ya Bapak Ibu ya. Kalau di sekolah bukan seperti itu. Baiklah, di sini ada penghukum yaitu menghadik atau menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau membentak hukuman fisik atau verbal. Itu ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau misalnya menghukum itu ada dampaknya. Yang pertama itu anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau guru mapel tertentu. Berarti kalau misalnya kita menghukum anak itu, nanti anak itu akan mempunyai sifat pendendam ya kepada guru tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Ada dampaknya juga. Di sini dampaknya berarti membuat siswa itu merasa bersalah. Meskipun dengan kata-kata lembut, tapi merasa menyakitkan kepada diri siswa. Itu dampaknya berarti membuat siswa itu merasa bersalah nantinya. Terus rendah diri dan menarik diri. Kemudian di sini ada sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Di sini juga ada dampaknya. Berarti kita jangan terlalu terlalu akrab banget gitu ya sama siswa gitu. Nanti dampaknya murid itu bergantung pada satu orang. Kalau misalnya kita dekat sama murid tersebut, nanti murid itu tidak akan menghargai sesama guru lain ya, karena mereka dianggap guru lain itu tidak memberi atau tidak misalkan tidak ada rasa temannya kepada murid tersebut. Terus membuat siswa tidak mandiri. Yang selanjutnya pemantau, nada bicara dan ekspresi datar identitas berhasil atau pemantau tetap ya. Di sini juga ada dampaknya. Dampaknya itu menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikan atau tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian yang terakhir itu manajer, suara netral, terus tercipta identitas atau posisi yang berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya itu murid menjadi mandiri. Terusan kemudian murid percaya diri memecahkan masalahnya sendiri nanti. Lanjut lagi, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup ya. Yang keduanya kasih sayang dan rasa diterima atau psikologis. Yang ketiganya penguasaan, dan keempat kebebasan, dan kelimanya kesenangan. Berarti kebutuhan manusia itu yang pertama itu bertahan hidup. Caranya kita berarti harus mempunyai sandang atau makan ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi di sini, aku senang main kejar
berarti pekerjaan yang paling ideal yang buat kita sendiri. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ya, misalkan berjalan dari nol, misalkan ya, jadi kita sukses gitu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang paling bermakna, misalkan apa? Di dalam diri kita sendiri yang paling bermakna. Misalkan kita bisa mendidik anak-anak yang jadi hasil. Di sini lanjut lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan ke apa itu? Keyakinan. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu berbuat salah itu wajar ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin permasalahannya ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kami pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi ya sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena memperbaiki
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Royanti, saya dari SD Negeri Pejaten. Saya di sini selaku rekan sejawat dari Ibu Eva Pauja yang sekarang telah melakukan program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Dalam kegiatan ini, saya sangat tertarik sekali dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Salah satunya mengenai membuat keyakinan kelas seperti yang telah disosialisasikan oleh Ibu Eva Pauja. Alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang dirasakan baik dari rekan-rekan guru maupun murid-murid yang ada di sekolah kami. Hal ini tentunya akan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih kepada Ibu Eva Pauja yang telah mau berbagi praktik baiknya kepada kami semua. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif dengan optimal sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.